Bagian 1. Paradoks mental. Bayar hutang versus nabung. Pernahkah Anda merasa sudah banting tulang memeras keringat untuk bayar cicilan? Tapi, rasanya posisi keuangan Anda tidak pernah beranjak maju. Bayangkan situasinya seperti ini. Anda sedang mengendarai motor di jalanan yang terjal. Lalu, tiba-tiba ban depan Anda bocor, terkena paku. Dengan penuh semangat, Anda berhenti dan fokus menambal lubang tersebut sampai tuntas. Namun, karena Anda terlalu terpaku pada lubang di ban depan, Anda tidak sadar kalau ban belakang Anda sebenarnya sudah gundul dan siap meledak kapan saja karena melindas kerikil kecil. Inilah jebakan Batman yang sering dialami banyak orang saat fokus melunasi hutang tanpa punya pegangan uang sepeser pun. Kita sibuk menutup lubang lama, tapi tidak punya pelindung untuk mencegah munculnya lubang baru yang seringkali jauh lebih dalam dan menyakitkan. Ada sebuah logika yang seolah-olah sudah menjadi hukum tidak tertulis di masyarakat kita, yaitu pandangan bahwa haram hukumnya menabung kalau masih punya hutang. Logika ini sekilas terdengar sangat mulia dan bertanggung jawab, karena kita ingin segera menyelesaikan kewajiban kepada orang lain atau institusi. Namun, jika kita bedah dengan akal sehat, pemikiran kaku seperti inilah yang justru menjadi bahan bakar utama dari siklus gali lubang tutup lubang yang tidak pernah putus. Ketika Anda menghabiskan seluruh uang gaji hanya untuk membayar cicilan sampai saldo ATM tersisa 0 rupiah, Anda sebenarnya sedang menaruh leher Anda di atas meja judi. Begitu ada kebutuhan mendesak yang muncul secara tiba-tiba, Anda tidak punya pilihan lain selain berhutang kembali. Seringkali kepada pihak yang bunganya jauh lebih mencekik, karena mereka tahu Anda sedang dalam posisi terjepit. Mari kita bicara jujur, dari hati ke hati, mengenai sisi psikologis kita sebagai manusia biasa. Secara mental, melihat angka di saldo ATM benar-benar bersih tanpa sisa adalah sebuah tekanan batin yang sangat berat. Manusia cenderung akan mudah menyerah dan kehilangan motivasi ketika mereka merasa tidak memiliki keamanan sama sekali. Sebaliknya, meskipun Anda masih memiliki beban hutang yang cukup besar, melihat ada cadangan tabungan meskipun jumlahnya tidak seberapa, akan berfungsi sebagai jangkar mental yang luar biasa kuat. Uang tersebut bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan sebuah pesan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda masih memiliki kendali. Perasaan memiliki pegangan ini akan menjaga kewarasan Anda, agar tidak merasa sedang tenggelam di tengah lautan beban finansial yang seolah tidak ada ujungnya. Realita kehidupan di Indonesia ini sangat keras dan penuh kejutan yang tidak terduga. Musibah itu sifatnya mirip seperti pencuri. Dia tidak pernah mengirimkan surat undangan atau memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum datang mengetuk pintu rumah Anda. Mungkin hari ini anak tiba-tiba jatuh sakit dan butuh biaya pengobatan, atau mungkin motor yang Anda gunakan untuk mencari nafkah mendadak mogok dan butuh servis besar. Jika pada saat itu terjadi, Anda tidak memiliki dana darurat karena semua uang sudah disetor untuk bayar hutang, maka seluruh rencana pelunasan hutang yang sudah Anda susun dengan rapi akan hancur berantakan dalam semalam. Tanpa tabungan, satu musibah kecil saja sudah cukup untuk melempar Anda kembali ke titik nol, memaksa Anda mencari pinjaman baru, dan membuat perjuangan Anda selama ini terasa sia-sia. Bagian 2. Logika dana darurat sebagai sabuk pengaman. Seringkali kita salah paham dan menganggap bahwa menabung itu tujuannya selalu untuk menjadi kaya atau mencari keuntungan dari bunga bank yang sebenarnya tidak seberapa. Dalam kondisi sedang terlilit hutang, Anda harus mengubah total perspektif tersebut. Karena dana darurat di sini fungsinya bukan sebagai investasi, melainkan sebagai asuransi mandiri yang Anda buat sendiri. Coba bayangkan, dana darurat ini seperti sebuah sabuk pengaman. Saat Anda sedang memacu mobil di jalan tol yang licin, sabuk pengaman tidak membuat mobil Anda melaju lebih cepat. Bahkan mungkin terasa sedikit mengganjal di dada. Tapi fungsinya sangat krusial untuk memastikan bahwa saat terjadi benturan keras, nyawa finansial Anda tetap tertolong. Tanpa sabuk pengaman ini, setiap kali ada guncangan kecil dalam hidup,
Anda akan terpelanting keluar dari jalur pelunasan hutang dan menabrak tembok kemiskinan yang lebih dalam lagi. Mari kita bedah secara logis mengenai perbandingan biaya bunga yang sering membuat orang terjebak dalam pemikiran yang keliru. Banyak orang berpikir bahwa memegang uang tunai Rp1.000.000 di tabungan adalah kerugian, karena bunga hutang mereka jauh lebih besar daripada bunga tabungan. Namun, coba pikirkan skenario ini secara jernih. Jika Anda menyetorkan Rp1.000.000 terakhir Anda untuk melunasi hutang, lalu tiba-tiba ada keadaan darurat yang mengharuskan Anda mengeluarkan uang Rp1.000.000 hari itu juga, apa yang akan Anda lakukan? Anda kemungkinan besar akan lari ke pinjaman online atau kartu kredit, yang bunganya bisa berkali-kali lipat lebih kejam dan mencekik leher. Dengan memegang uang tunai sebagai cadangan, Anda sebenarnya sedang membeli sebuah proteksi, agar tidak perlu lagi bersentuhan dengan rentenir atau aplikasi pinjaman, yang akan menghancurkan ketenangan hidup Anda di masa depan. Ada satu aspek yang jarang dibahas dalam manajemen keuangan, namun sangat menentukan keberhasilan seseorang keluar dari jeratan hutang, yaitu konsep ketenangan pikiran atau peace of mind. Seseorang yang bekerja dengan perasaan was-was karena saldo ATM-nya Rp0, biasanya akan bekerja dengan penuh tekanan, mudah stres, dan seringkali mengambil keputusan yang emosional serta merugikan. Sebaliknya, orang yang tahu bahwa dia punya cadangan uang 1 atau 2 juta rupiah di kantong untuk situasi darurat akan memiliki ruang napas yang lebih lega. Ketenangan ini bukan sekedar soal perasaan nyaman, tapi soal fungsi otak yang lebih jernih. Saat kepala Anda tidak dipenuhi teriakan ketakutan akan biaya makan besok pagi, Anda akan jauh lebih produktif dalam mencari peluang uang tambahan untuk mempercepat pelunasan hutang Anda yang selama ini terasa berat. Anggaplah dana darurat ini sebagai benteng pertahanan lapis pertama dalam peperangan finansial yang sedang Anda jalani. Dalam sebuah strategi perang, seorang jenderal tidak akan mengirimkan seluruh pasukannya ke garis depan tanpa menyisakan cadangan untuk menjaga markas besar. Jika seluruh uang Anda dikirim untuk menyerang hutang tanpa sisa, maka markas besar Anda, yaitu kehidupan sehari-hari dan stabilitas rumah tangga Anda, menjadi sangat rapuh dan mudah diserang oleh ketidakpastian ekonomi. Dana darurat bertugas menahan serangan tak terduga, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau biaya perbaikan alat kerja, sebelum serangan tersebut sempat merobohkan strategi utama Anda. Dengan adanya benteng ini, Anda bisa fokus melakukan serangan balasan ke hutang-hutang Anda dengan perasaan yang lebih berani, karena Anda tahu bahwa barisan belakang Anda sudah terjaga dengan aman dan terkendali. Bagian 3. Strategi alokasi garis tengah yang praktis. Setelah kita memahami logikanya, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara praktis membagi uang yang jumlahnya mungkin sudah pas-pasan? Anda tidak perlu menjadi ahli matematika atau akuntan untuk mengelola ini. Kita bisa menggunakan teknik alokasi garis tengah yang sangat fleksibel. Katakanlah Anda menggunakan prinsip 90/10. Di mana 90% dari sisa pendapatan setelah biaya hidup digunakan untuk menyicil hutang, sementara 10%-nya secara disiplin dimasukkan ke kotak dana darurat. Angka 10% ini mungkin terlihat kecil dan tidak berarti dibandingkan gunung hutang Anda. Tapi secara mental, ini adalah sebuah kemenangan besar. Anda sedang melatih otot disiplin bahwa apapun yang terjadi, Anda tetap bisa menyisihkan uang. Strategi ini memastikan bahwa dapur Anda tetap bisa mengebul dan cicilan tetap terbayar. Namun, perlahan tapi pasti, Anda sedang membangun bantalan kas yang akan menyelamatkan Anda di kemudian hari, tanpa harus merasa tercekik setiap bulannya. Langkah selanjutnya yang sangat krusial adalah menentukan berapa sebenarnya angka dana darurat minimum yang masuk akal bagi seorang pemula. Jangan langsung membayangkan angka ideal, seperti 6 atau 12 bulan biaya hidup yang sering disarankan oleh perencana keuangan di luar sana. Karena bagi orang yang sedang berjuang melunasi hutang, angka itu terdengar sangat muluk dan mustahil. Fokuslah pada target kecil yang nyata terlebih dahulu. Misalnya, kumpulkan 1 atau 2 juta rupiah saja, sebagai langkah awal yang paling dasar. Angka ini harus terasa bisa dicapai dalam waktu singkat, agar Anda mendapatkan dorongan semangat. Begitu angka kecil ini tercapai, Anda akan merasakan sebuah sensasi keberhasilan yang luar biasa. Target yang masuk akal ini akan menjaga Anda tetap di jalur yang benar dan mencegah Anda dari rasa putus asa yang seringkali muncul karena menetapkan standar yang terlalu tinggi di awal perjalanan. Masalah terbesar dalam membangun tabungan saat sedang berhutang adalah godaan untuk memakai uang tersebut, baik secara sengaja maupun tidak.
Oleh karena itu, Anda harus memiliki sistem pemisahan rekening yang sangat ketat, ibarat menyimpan uang di dalam kotak yang kuncinya Anda titipkan kepada orang lain. Sangat disarankan untuk membuka satu rekening bank digital yang tidak memiliki biaya admin bulanan dan tidak memiliki kartu ATM fisik. Lalu, jadikan itu sebagai tempat khusus dana darurat. Jangan biarkan uang ini tercampur di rekening yang Anda gunakan untuk transaksi harian atau bayar cicilan. Karena jika tercampur, uang itu akan menguap tanpa sengaja untuk hal-hal yang tidak penting. Perlakukan rekening ini seperti tabung pemadam kebakaran, yang hanya boleh Anda pecahkan kacanya jika benar-benar terjadi kebakaran hebat, bukan sekedar untuk menyalakan kompor atau membeli pulsa yang habis. Terakhir, Anda harus memiliki kecerdasan dalam membedakan mana yang benar-benar situasi darurat dan mana yang hanya sekedar keinginan yang dibungkus dengan alasan darurat. Disinilah banyak orang gagal, karena mereka kurang tegas pada diri sendiri mengenai skala prioritas. Darurat yang sebenarnya adalah kondisi yang mengancam kesehatan, keselamatan, atau kemampuan Anda untuk mencari nafkah. Seperti biaya rumah sakit yang mendadak, atau alat kerja utama Anda yang tiba-tiba rusak total. Namun, jika alasannya adalah ada diskon besar di toko online, atau ajakan nongkrong dari teman lama yang sudah jarang bertemu, itu sama sekali bukan keadaan darurat. Anda harus berani berkata tidak pada diri sendiri dan pada lingkungan sosial Anda. Menjaga integritas dana darurat ini adalah kunci utama, agar tabungan Anda tidak terus-menerus kembali ke angka nol, sehingga benteng pertahanan finansial Anda bisa berdiri tegak dan kokoh. Bagian 4. Efek domino ketenangan finansial jangka panjang. Tahukah Anda bahwa keberadaan dana darurat yang Anda kumpulkan sedikit demi sedikit itu sebenarnya sedang bekerja mengubah sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar angka, yaitu mengubah struktur berpikir atau mindset Anda. Selama ini, orang yang terlilit hutang tanpa tabungan biasanya hidup dalam mode survivor yang penuh ketakutan, di mana setiap dering telepon atau ketukan pintu rumah terasa seperti ancaman yang menakutkan. Namun, seiring dengan tumbuhnya saldo di rekening darurat Anda, mentalitas tersebut perlahan akan luruh dan berganti menjadi mentalitas seorang planner atau perencana. Anda mulai menyadari bahwa Anda punya kendali atas apa yang terjadi besok pagi. Perubahan mindset ini adalah kemenangan terbesar, karena seseorang yang sudah memiliki kendali atas pikirannya tidak akan lagi mudah terjebak dalam keputusan finansial yang bodoh atau impulsif, seperti yang pernah dilakukan di masa lalu. Akan ada sebuah momen ajaib yang sering disebut sebagai aha moment dalam perjalanan finansial Anda, yaitu saat di mana saldo hutang Anda mulai mengecil, dan di saat yang sama, dana darurat Anda mulai terlihat nyata. Ini adalah titik balik yang sangat emosional, di mana Anda berhenti merasa menjadi budak uang dan mulai merasakan kembali martabat sebagai manusia yang merdeka. Anda akan menyadari bahwa meskipun hutang belum lunas 100%, Anda sudah tidak lagi hidup di bawah ketiak orang lain atau merasa terhina karena tidak punya pegangan sama sekali. Rasa percaya diri ini akan terpancar dalam cara Anda bekerja dan cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Anda akan menemukan bahwa ketenangan hati ternyata bukan datang dari berapa banyak harta yang kita pamerkan, melainkan dari seberapa besar rasa aman yang kita miliki saat kepala menyentuh bantal di malam hari. Ketika dana darurat minimum yang Anda targetkan tadi sudah terkumpul sepenuhnya, misalnya sudah mencapai 2 atau 3 bulan biaya hidup, maka ini adalah saatnya bagi Anda untuk mengganti gigi transmisi. Anda tidak lagi perlu membagi fokus secara seimbang, melainkan sekarang Anda bisa mengalihkan seluruh amunisi dan energi finansial Anda untuk menyerang sisa hutang dengan jauh lebih brutal dan agresif. Karena benteng pertahanan di belakang sudah kokoh, Anda tidak lagi perlu merasa takut atau ragu untuk menyetorkan jumlah yang lebih besar ke cicilan hutang. Strategi ini membuat proses pelunasan hutang di tahap akhir akan berjalan jauh lebih cepat daripada yang Anda bayangkan sebelumnya. Anda bergerak dengan kepastian, bukan dengan keraguan. Karena Anda tahu, jika terjadi sesuatu di tengah jalan, Anda sudah punya bantalan kas yang siap menyangga jatuh Anda. Sebagai penutup,
penting untuk kita tanamkan dalam pikiran bahwa menjadi bebas hutang itu bukan sekedar soal mencapai angka 0 di catatan tagihan. Bebas hutang yang sejati adalah soal memiliki napas yang panjang, logika yang jernih, dan hati yang tenang untuk membangun masa depan yang lebih bermartabat bagi diri sendiri dan keluarga tercinta. Dana darurat adalah jembatan yang menghubungkan kondisi Anda yang penuh sesak sekarang menuju kebebasan yang hakiki tersebut. Jangan pernah merasa kecil hati jika saat ini tabungan Anda baru dimulai dari recehan. Karena setiap rupiah yang Anda sisihkan adalah satu langkah menjauh dari jurang kehancuran. Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan bahwa Anda layak untuk hidup tenang. Anda layak untuk tidak dikejar-kejar tagihan, dan Anda sangat mampu untuk mengelola uang Anda dengan cara yang jauh lebih bijak dari sebelumnya.